Awal terbentuknya kelompok. Pada awal perkuliahan, kelompok kami terbentuk dengan anggota yang memiliki latar belakang, karakter, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Ada anggota yang aktif menyampaikan pendapat, ada pula yang lebih memilih diam dan mengamati. Di tahap awal ini, komunikasi antar anggota masih terasa kaku. Beberapa dari kami masih ragu untuk berbicara, sementara yang lain terlihat lebih dominan. Kondisi ini membuat kami menyadari bahwa kerja kelompok bukan hanya tentang pemberian tugas, tetapi juga tentang saling mengenal dan memahami. Proses penyesuaian dan diskusi. Seiring berjalannya waktu, kelompok kami mulai menjalankan diskusi yang lebih intens. Dalam proses ini, perbedaan pendapat menjadi hal yang tidak terhindarkan. Setiap anggota memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda dalam menyelesaikan tugas. Pada tahap ini, komunikasi intrapersonal berpesan penting. Kami belajar untuk mengendalikan emosi, menyusun pemikiran sebelum berbicara, serta menyampaikan pendapat dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menyamakan persepsi. Untuk mencapai tujuan bersama, kelompok kami berusaha menyamakan persepsi melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Kami belajar mendengarkan pendapat satu sama lain tanpa memotong pembicaraan dan mencoba memahami sudut pandang yang berbeda. Proses ini tidak selalu mudah. Terkadang muncul rasa lelah dan perbedaan yang cukup tajam. Namun, dengan kesabaran dan sikap saling menghargai, perbedaan tersebut justru membantu kami menghasilkan keputusan yang lebih matang. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kelompok kami mengutamakan musyawarah. Setiap anggota diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan saran. Komunikasi interpersonal membantu kami menahan emosi pribadi, menerima kritik dengan lapang dada, serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Konflik dalam kelompok. Selama proses kerja kelompok, konflik tidak dapat dihindari. Komunikasi muncul akibat perbedaan pendapat, pemberian tugas yang belum merata, serta keterbatasan waktu. Kami menyadari bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika kerja tim. Yang terpenting bukan menghindari konflik, melainkan bagaimana menyikapinya secara bijak. Penyelesaian konflik. Dalam menyelesaikan konflik, kelompok kami mengedepankan komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh empati. Setiap anggota diberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya. Komunikasi interpersonal membantu kami memahami emosi diri sendiri dan orang lain, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa meninggalkan perasaan negatif dan berkepanjangan. Evaluasi kelompok. Setelah tugas-tugas diselesaikan, kelompok kami melakukan evaluasi bersama. Kami merefleksikan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik serta hal-hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan kerjasama di masa mendatang. Pelajaran yang didapat dari seluruh proses kerja kelompok ini, kami memperoleh pembelajaran berharga. Kami memahami bahwa komunikasi interpersonal bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami diri sendiri, mengelola emosi, dan menghargai perbedaan. Pembelajaran ini menjadi bekal penting bagi kami, baik dalam dunia perkuliahan maupun sebagai persiapan menghadapi dunia kerja di masa depan. Kak, sebel dong, apa sih kesan selama belajar satu semester ini? Kalau kesan menurut aku sih selama satu semester kita tuh mendapatkan banyak pengalaman baru ya, khususnya dalam memahami peran komunikasi antar kerja kelompok. Itu menurut
aku ya. Nggak tahu kalau menurut Aja. Kesan menurut aku sih selama 1 semester adalah melalui tugas dan diskusi, kami belajar perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Itu menurut aku sih. Kalau menurut Ani, nggak tahu. Kalau kesan menurut aku sih selama 1 semester ini yaitu bagaimana cara mengendalikan diri sendiri, terutama dalam menjaga emosi dan bagaimana cara berbicara dengan sopan. Itu sih kalau menurut Ani ya, tapi Ani nggak tahu kalau menurutnya Kia. Kalau menurut aku sih semoga ilmu komunikasi ini tidak hanya berhenti di ruang kelas saja, tetapi juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Itu sih menurut aku, nggak tahu menurut Nofri. Kalau menurut aku sih pembelajaran ini semoga bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Itu sih menurut aku. Gak tahu kalau menurut Uja. Nah, kalau menurut aku pada kelompok ini kita diajarkan bertanggung jawab, arti kerjasama, dan juga kita belajar itu kita juga belajar bersama. Itu ke depan mah. Satu, dua, tiga. Terima kasih pada Bapak. Tiga. Darada lalai. Zoom. Serius. Kalau pesan menurut Ani yaitu Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.